Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyafa'u khasana wa habana ma'alikal athari ma'dini sirikal asma fa umsufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan dilahirkannya seorang manusia kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, bahkan dicintai oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut para ulama lebih afdal, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Lailatul Qadar itu akan terjadi kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Maka dari itu para ulama mengatakan hari kelahiran Nabi Muhammad lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Namun sangat disayangkan, kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Namun disayangkan di bulan ini justru bukan kita membuktikan bahwa Nabi sebagai rahmat untuk seluruh alam, akan tetapi ada sebagian saudara-saudara kita yang mana mereka sibuk membid'ahkan, menganggap sesat dan lain sebagainya bagi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi. Semestinya ini adalah bulan rahmat. Kalau memang Anda tidak suka, Anda tidak percaya, Anda tidak mau, silakan, tidak ada masalah bagi kami. Dan bagi yang merayakan Maulid boleh, karena para ulama pun mempunyai dalil-dalilnya. Maka dari itu ini mestinya bulan untuk rahmat, jangan dijadikan bulan untuk membid'ah-bid'ahkan, mensesat-sesatkan. Silakan yang mau Maulid, silakan, yang tidak juga silakan, tidak ada kewajiban di situ. Namun bagi mereka yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka ingin memperlihatkan kecintaannya, kegembiraannya atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "bi fadlillahi," dengan anugerah Allah, "wa bi rahmati," dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan anugerah Allah dan rahmat Allah ini? Tentunya kita tahu bahwa tafsir yang paling afdal, yang paling utama adalah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu ulumil Quran, di antaranya Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, beliau mengatakan bahwa yang paling afdal adalah mentafsir satu ayat dengan ayat yang lain. Kita lihat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimana beliau didoakan oleh Nabi, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Rabb, pintarkan dia dalam agama dan pintarkan dalam mentakwil daripada ayat Al-Quran. Beliau mengatakan yang dimaksud bifadlillah dengan anugerah Allah adalah al-ilmu, wa birahmati, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Berarti yang dimaksud dengan rahmat yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Falyafrahu," hendaknya kalian bergembira dengan anugerah yaitu adalah ilmu, dan rahmat yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu
orang yang merasa bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad ini adalah punya dalil juga. Dan sebagaimana kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa Abu Lahab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tabat yada abi lahabin wa tab. Dikatakan, dimimpikan bahwa Abu Lahab ini setiap kali hari Senin dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ketika ditanya dalam mimpinya, dia mengatakan bahwa dari mulai saya meninggal dunia tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik aku disiksa dalam siksaan kubur. Akan tetapi setiap hari Senin saya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masabab fi dzalik? Apa penyebabnya? Beliau menjawab bahwa penyebabnya saya waktu keponakanku lahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bergembira yang sesaat, yang sebentar saja atas kelahiran Nabi Muhammad. Lalu budak yang memberikan berita kepadaku, yaitu namanya Suwaibah, aku merdekakan atas kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kegembiraan yang sesaat itu dijadikan oleh Allah sebagai ampunan, sebagai keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dikatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Jika orang kafir saja, yaitu Abu Lahab yang ditentukan oleh Allah masuk ke dalam neraka, dia diringankan siksanya oleh Allah, bergembira sebentar saja atas kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, sebagai orang yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dengan mencintai Nabi Muhammad kita akan mendapatkan keringanan siksa, bahkan bukan keringanan, akan mendapatkan ampunan siksa dari Allah dan bebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa taala baik di kuburan maupun di neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula Ibnu Taimiyah, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyat wa Tatbiq dalam halaman 399, beliau juga mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang memperlihatkan kegembiraan kepada Nabi Muhammad, yaitu dia bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah mendapatkan pahala karena atas kegembiraannya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi maka harus kita buktikan dengan apa? Yaitu banyak sekali, yaitu dengan diantaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi yang kedua, yaitu adalah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, makannya, minumnya, masuk masjid, keluar masjid, doa yang kita bacakan, dan seterusnya sunnah-sunnah Nabi yang mestinya kita pelajari, yang mestinya kita kenal supaya kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Nabi, ya. Rasulullah bahkan mengatakan kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Jika kita mencintai Nabi Muhammad, akan bersama Nabi Muhammad. Akan tetapi cinta itu perlu bukti. Bagaimana? Yaitu mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti perintah Allah, melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi yang ketiga, yaitu adalah selalu lisannya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu mesti akan banyak menyebutnya. Jika kita cinta kepada Nabi, perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyak solawat. Dikatakan dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa asyra. Barang siapa yang membaca solawat satu kali saja kepada Nabi Muhammad akan dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 10 rahmat itu? Yang punya hutang bebaskan hutangnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, punya istri yang tidak taat, taat istrinya, punya suami yang zalim akan menjadi baik, dan seterusnya itu adalah makna daripada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mencintai Nabi Muhammad dengan mengamalkan apa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.